Siapa yang bilang kirim Fatihah hanya dibolehkan untuk orang lain, apalagi orang yang sudah meninggal? Bacaan Fatihah terbaik adalah Al-Fatihah untuk diri sendiri. Berikut manfaat membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri dan cara kirim Fatihah untuk diri sendiri. Ada alasan mengapa surat Al-Fatihah juga dinamakan Ummul Kitab atau intisari dari Al-Quran. Bukan hanya sebagai surat pertama, tetapi Al-Fatihah merangkum keseluruhan isi dari Al-Quran. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, Malik, Ahmad, Abu Daud, dan hampir semua perawi hadis, setiap kali seseorang membaca surat Al-Fatihah, maka di penghujung ayat Allah berkata, "Ayat ini untuk hambaku, dan akan kuberikan kepada hambaku apapun yang ia minta." Ini adalah hadis qudsi, dan hadis qudsi adalah perkataan Allah langsung. Sehingga jika Allah telah berjanji untuk mengabulkan permintaan kita, siapa yang bisa menahan Allah untuk melakukannya? Itulah mengapa surat Al-Fatihah selalu dijadikan doa yang dikirimkan kepada orang lain. Jelas jauh lebih dahsyat manfaat Al-Fatihah untuk diri sendiri. Adakah cara khusus dalam mengamalkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri? Sejatinya tak ada hadis maupun anjuran khusus dalam kitab-kitab tentang cara kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Namun terdapat waktu-waktu mustajabah untuk membaca Al-Fatihah untuk mendapatkan manfaat bagi diri sendiri. Salah satunya adalah sebelum tidur. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang sebelum tidur dan membaca Al-Fatihah, maka akan dicukupkan rezekinya saat bangun dari tidur. Selain dari waktu itu, semua waktu mustajabah untuk membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa sebaiknya ketika membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri menghadirkan pengharapan dan fokus yang penuh, terutama ketika membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab menurut beliau ayat ini adalah inti dari semua ayat dalam surat Al-Fatihah. Sehingga hadirkanlah niat dan kebutuhan serta permohonan ketika membaca ayat tersebut. Dari semua riwayat tersebut, dapat kita simpulkan tentang cara kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. 1. Baca sebelum tidur. 2. Terlebih dahulu kirimkan Al-Fatihah untuk Rasulullah dan orang-orang soleh. 3. Niatkan untuk diri sendiri. Beberapa niat yang banyak digunakan adalah sebagai berikut: Al-Fatihatu ila ruhi wa jasadi. Bacaan Al-Fatihah ini saya niatkan untuk diri saya sendiri dan jasad saya. Ada pula yang menggunakan niat berikut: Al-Fatihatu biniyatil kabul wa tamami kulli sul. Saya niatkan Al-Fatihah agar terkabul semua hajat dan terhindar dari semua keburukan. 4. Niatkan hajat saat sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sangat banyak hadis yang menguraikan tentang manfaat membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Berikut beberapa di antaranya. 1. Al-Fatihah sebagai penyembuh segala penyakit. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Adul Ma'ad tentang kedahsyatan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri sebagai penyembuh segala penyakit. Setiap penyakit memiliki obat, dan aku lebih memilih membaca surat Al-Fatihah terus-menerus, sebab surat Al-Fatihah mengandung obat yang menyembuhkan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inti dari surat Al-Fatihah untuk diri sendiri sebagai penyembuh adalah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga ketika sampai pada ayat tersebut, bacalah doa dengan bersungguh-sungguh. 2. Al-Fatihah untuk meruqyah diri sendiri. Tak ada yang menyangkal bahwa surat yang paling ampuh untuk menangkal segala bala adalah surat Al-Fatihah. Telah dipraktikkan oleh malaikat Jibril saat mengobati Nabi Muhammad yang terkena sihir, para sahabat, tabi'in, hingga sekarang. Ibnu Taimiyah mengatakan, kata Iyyaka na'budu menghapus riya dalam diri seseorang, dan Iyyaka nasta'in menghapus kesombongan. Sementara sumbu keburukan manusia adalah riya dan sombong. Jika keduanya terhapus, terhapus pula segala penyakit dan kesakitannya, dan diberikan pengampunan, serta disempurnakan nikmat kepadanya. 3. Selalu dijaga oleh malaikat. Sesungguhnya surat Al-Fatihah adalah surat yang khusus dijaga oleh satu malaikat yang akan menjaga dan mendoakan orang yang membacanya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai dan Ibnu Hibban.
Ibnu Abbas berkata, ketika Jibril duduk di dekat Nabi maka Jibril mendengar suara dari atas. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah pintu langit yang tidak pernah dibuka kecuali hal ini, lalu turun malaikat. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Ia mengucap salam lalu berkata, kabarkan dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak diberikan pada seorang nabi sebelum kamu. Yaitu Fatihah dan ayat-ayat akhir surat Baqarah. Tidak kamu baca sehuruf pun kecuali dikabulkan untukmu, hadis riwayat Muslim. 4. Untuk mendatangkan rezeki. Banyak ulama yang menggunakan Al-Fatihah sebagai amalan penarik rezeki. Sebut saja misalnya ijazah amalan Al-Fatihah dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang membaca 100 Al-Fatihah setiap hari. Adakah dalilnya? Terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Al-Fatihah setiap hendak tidur maka Allah akan mencukupkan rezekinya saat dia terbangun. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwa bagi siapa yang membaca Al-Fatihah akan diberikan semua hajat yang dimintanya. Ayat ini untuk hambaku, dan akan kuberikan kepada hambaku apapun yang ia minta. Sejatinya, semua yang kita butuhkan telah ada dalam surat Al-Fatihah. Bisa dibayangkan jika Allah telah berjanji untuk mengabulkan semua permintaan, dan setiap orang yang membacanya akan dijaga dan didoakan malaikat. Bukankah hal itu pertanda betapa dahsyatnya Al-Fatihah? Bacalah surat Al-Fatihah untuk diri sendiri agar mendapatkan semua manfaatnya.